tadi Kiai Haji Asmi cukup banyak dan cukup memberikan pencerahan kepada kita kaitan dengan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran harus menjadi tuntunan untuk pribadi, masyarakat, keluarga dan penegara. Ini keranten namun wadifah yang harus saya lakukan dalam kesempatan ini. Maka kalau kemudian apa yang saya sampaikan adalah hanya kalimah-kalimaten ngapunten, masalahipun panas nggih. Tapi insya Allah walaupun panas-panas senajan kipas-kipas, tapi ini kan rahmat lagi turun kepada kita, malaikat juga bersama kita. Dan ketenangan juga turun kepada kita. Itulah yang biasa kita dengar kapan lagi kita kumpul, apakah ala dzikrillah, apakah di tempat seperti ini. Dan insya Allah rahmat ini, sakinah ini akan kita bawa pulang, bukan cukup di sini. Selanjutnya memberikan berkah pada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Apalagi kalau rahmat ini diaplikasikan dengan kita juga punya rahmat kasih sayang sebagai wali santri, yang juga sudah tentu adalah mitra dari pesantren ini, yang tadi apapun namanya pengembangan adalah suatu keharusan, dan memang di balik itu harus ada biaya yang 3M, harus paling enggak menjadi pemikiran dapat dari mana. Maka pertama kali kalau tadi Kiai Imam Mawardi menawarkan untuk 3M ini harus ditanggung bersama. Itulah ya, barangkali itu pertama itulah yang mesti harus kita lakukan. Dari mana kalau bukan dari kita sendiri? Yang tadi nanti ada hubungan dengan keberkahan kepada putra putri antum sendiri. Itu jelas. Kan bicara ilmu memang bukan hanya bicara ilmu dan ilmu. Laisal ilmu ma'uhid, bukan ilmu itu yang diambil. Wa innamal ilmu ma nafa', kata Imam Syafi'i. Bahwa ilmu itu adalah yang memberi manfaat. Tapi jalan menuju manfaat kan harus kita ketahui juga. Maka kalau kemudian pesantren ini harus membutuhkan dana sekian banyak, siapa kalau bukan kita sendiri? Ini pertama, dan mudah-mudahan rahmat turun terus karena ini. Karena ketika Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan bahwa orang-orang yang selalu terus membaca kitab Allah, katakan adalah putra-putra antum ada di sini, siang malam baca kitab Allah. Cuma di sini ada sifat yang lain harus dimiliki. Wa aqamus salatan, memberikan gambaran bagaimana kita beribadah kepada Allah secara vertikal itu juga kuat. Juga ditambah dengan wattafaqu mimma razaqnahum, menginfakkan daripada apa yang kami rezekikan, berarti ada ibadah berkaitan dengan ibadah horizontal, yaitu menginfakkan hartanya sirra wa alaniyatan, yang kemudian Allah mengatakan yarjuna, mereka ini adalah mengharapkan tijaratan lan tabur, dagangan yang tidak akan pernah rugi. Artinya kalau putra antum yang baca Al-Quran sing infak sapa ngoten ya, mosok putra dengan infak
Jadi, kalau putra-putranya di sini ya teluna kita Allah. Kemudian siapa yang berinfak, ya, kalau bukan sudah tentu orang tuanya sendiri. Kalau ingin mengharapkan tijaratan dan tabur, dan pada akhirnya Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka. Bukan hanya itu, dan akan menambah mereka dari anugerah Allah. Belum kalau kemudian Allah mengampuni dosa-dosa, apalagi Allah syakur, bisa jadi Allah dari paling yang kecil kita amalkan diterima. Karena ada yang kita pahami dari ayat ini, begitu sangat luar biasanya Allah memberikan anugerah ketika orang itu selalu membaca Al-Quran, kuat dalam hubungan vertikal dan juga kuat dalam hubungan horizontal. Selanjutnya, di satu sisi kita juga sedang ada di Riyadul Jannah, ada di kebun surga ini. Karena itu saya melihat walaupun panas, masya Allah, tenang, tapi ya, kuatah lagi sengaja, tapi tenang. Nah, ini kalau bukan untuk Quran, biasanya rame wali muridnya. Tapi sangat tenang, masya Allah. Dan ketenangan ini akan kita bawa bersama ke keluarga kita, ke masyarakat kita. Karena berkah pertemuan sekarang ini, walaupun hanya cuman beberapa jam, insya Allah memberikan berkah yang luar biasa. Selanjutnya, kalau kemudian kita bicara keberadaan pesantren ini, dan tadi sudah disebutkan bagaimana sudah mulai mengembangkan titik-titiknya. Jadi sudah tentu kita mulai dari siapa yang muassisnya. Jadi Al-Muassis pernah juga datang ke Pujon sama Bunyai, diceritakan bagaimana harus berjuang, ya. Yang jelas selama dalam diri manusia siapapun, ketika di dalam dirinya ada 3 sifat, kata Sayyidina Al-Walid Abu Yalhad Muhammad Al-Maliki, satu yaitu keikhlasan, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah semangat, wa ila rabbika farghab. Nah, maka sudah tentu akan mendapatkan kegemilangan dalam perjuangannya. Dimulai dengan bagaimana harus istiqomah. Yang keistiqomahan ini sebetulnya digambarkan bagaimana orang istiqomah, dan kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang istiqomah. Walaupun ayat ini adalah berupa doa, tapi dari doa ini menggambarkan Allah memberikan apa, setelah itu apa, dan apa. Yaitu tersirat dalam surat Ali Imran ayat 89, kita disuruh berdoa kepada Allah selalu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Isinya doa. Jadi yang tersurat adalah doa, tapi yang tersirat ketika Allah menyuruh kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, maknanya kamu harus istiqomah, jangan miring-miring, lurus. Ini hati ini tidak kesana tidak kemari, ya. Bukankah namanya keong pun dalam perjalanan yang sangat lamban bahkan mengalahkan kancil, cukuplah. Karena dia tidak noleh-noleh. Maka ketika orang sudah melakukan keistiqomahan dalam perjuangan, disuruh minta kepada Allah, wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minta kepada Allah diturunkannya rahmat. Karena itu akhirnya kita simpulkan dalam satu kaidah, jika ada istiqomah maka ada istizadah, karena Rabbana, karena selanjutnya adalah wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu pun berhubungan dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab
di antara sifat Allah. Al-Mu'ti juga di antara sifat Allah. Al-Mani' juga di antara sifat Allah. Kapan Al-Mu'ti Allah memberi sesuatu, itu adalah haknya. Kemudian kapan Al-Mani' Allah tidak memberi sesuatu adalah haknya. Tapi kalau Allah sudah menggunakan Al-Wahhabnya, maka Allah adalah Daimul Ata, terus diberi, terus diberi. Jadi tidak akan pernah kurang kembali, terus. Dan begitulah, maka pondok ini insya Allah terus diberi, terus diberi, terus diberi. Bukan 8 titik lagi, 100 titik lagi insya Allah. Menusantara insya Allah. Itu hanya Allah Al-Wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi. Memang jami'un nasi di akhir, tapi di sini mengisyaratkan ya setelah namanya ada istiqomah, ada istizadah, terus menambah terus, ada majma'ah, wong kumpul, orang kumpul. Asalnya santrinya cuma berapa, sekarang sudah 1.200. Itu asalnya berapa? Sekarang menjadi 1.200. Rabbana innaka jami'un nasi. Ayat ini coba kita pergunakan untuk meniti seorang pejuang siapapun. Mesti dia berangkat dari yang melarat dulu, ya. Tapi istiqomah. Ba'dal istiqomah ada istizadah. Ba'dal istizadah ada majma'ah. Dan itulah tatanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid, kalau sudah kita bicara Al-Quran, wa ma'adhama hadhihi nikmah, kalau ini diberikan kepada seorang yang kemudian punya kecenderungan apalagi menghafal Al-Quran. Seperti juga orang-orang yang Allah menghendaki untuk kemudian mondok. Ini kan kalau kembali kepada bahasa Rasulullah SAW, cukuplah, tidak ada kebaikan seperti itu ketika diberikan kepada siapapun. Walaupun nikmat Allah itu adalah sudah tentu dibagi pada siapapun, tapi ada semacam taufik yang tidak mudah untuk masuk di sini, sehingga siapa yang Allah menghendaki untuk masuk dalam taufik ini, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bukankah semuanya ini biiradatillah? Semuanya dari kehendak Allah. Tapi ada man yuridillahu bihi khairan, ay khairan aziman, maka ia dimengertikan akan agama. Jadi siapa saja yang punya anak, Masya Allah, Alhamdulillah, ada kecenderungan untuk ingin mondok dan dipondokkan, ini cukup. Dia mempunyai nilai khairan aziman ketika ia sudah tentu mempelajari ilmu ini dari ilmu yang asasi. Karena al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun, ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun adilah. Jadi mau tidak mau namanya ilmu ini sendiri yang dari wahyu jelas. Betapapun ada ilmu setinggi ilmu, kalau di bawah wahyu itu apapun adalah di bawah wahyu. Katakan ilmu yang dikembangkan manusia dari Allah sudah mencapai pada puncaknya sesuai dengan seiring dengan perkembangan dunia yang lebih maju, itu pun apapun adalah di bawah wahyu. Tidak mungkin akan bisa mengalahkan namanya wahyu. Kayak Al-Quran yang semuanya adalah wahyu. Jadi kalau seorang oleh Allah SWT dikehendaki untuk kemudian menjadi orang yang mondok, ini berarti Allah telah memberikan taufik khusus untuk memberikan dasar-dasar ilmu yang sifatnya asasi, yang kemudian sudah tentu nilainya akan lebih daripada nilai ilmu-ilmu yang bersifat idhafi. Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kalau Allah bilang khairukum, kita nggak bisa mengatakan namanya al-khairiyah ini seperti apa? Ya karena nilai di sisi Allah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Cuman nuwun sewu, ini wa 'allamah ini kira-kira akan dilakukan apa tidak?
Apakah hanya belajar dok setelah dari sini kemudian tidak mengajar? Ini dipertanyakan. Karena kalau sudah ia belajar plus mengajar, itulah arti manfaat keilmuannya. Karena masuk dalam firman Allah, "Wa man ahsanu qaulan." Di sini belajar dok, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan," berarti mau mengajar. Wa qala innani minal muslimin. Apalagi Allah sendiri perintah kalau sudah memiliki modal Quran ini, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah sendiri mensifati orang-orang yang kemudian dengan Qur'annya akhirnya kemudian mengajarkannya, disebut Rabbani. Allah sendiri yang bikin predikat Rabbani, lebih daripada profesor, lebih daripada doktor, lebih daripada predikat manusia. Rabbani menisbahkan kepada Rabbun, yang kemudian para ulama mengatakan Ar-Rabbani huwallazi yu'allimu sigharal ilmi qabla kibarih. Rabbani ini adalah orang-orang yang begitu sangat sabarnya harus mengajarkan ilmu-ilmu yang dasar. Kemudian orang-orang yang sudah tentu dari sifat dasar, walaupun anak-anak kecil adalah memang pemulanya harus Al-Quran, dan begitu harus bagaimana sabarnya. Tapi cukuplah kalau disebut Rabbani, tidak ada lebih daripada si yang dikatakan Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Apalagi kemudian setelah itu mengembangkan Quran bersifat dirasatul Quran. Artinya kalau kemudian kita punya anak dengan Qurannya, kemampuan setelah itu hanya jadi guru TPQ, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena Allah mengatakan Rabbani. Adapun bima kuntum tadrusun, dirasatul Quran dibutuhkan kemampuan keilmuan sampai punya pondok dan sebagainya. Tapi cukuplah orang bagaimana disebut Rabbani adalah dengan cara seperti itu. Ini sudah mempunyai nilai yang luar biasa ya. Jangan bicara masalah kalau sudah ini adalah luar biasaan, kebaikan luar biasa. Kita bisa menggambarkan seperti apa gedenya pahalanya. Seperti apa gedenya pahalanya. Kalau sudah bicara pahala, bukankah kita ini memang disuruh mengejar pahala? Karena dengan mengejar pahala, maknanya kita tahu bahwa surga itu adalah bertingkat-tingkat. Apa mungkin dengan tidak banyak pahala kemudian kita ada di atas lebih daripada yang di bawah kita? Itu saja sudah. Artinya karena pahala ini pemberian Allah, karena senangnya Allah ketika orang taat kepadanya kemudian diberi pahala. Bayangkan dari mulai 10 kali, apalagi namanya da'i itu diberi oleh Allah namanya bukan 10 kali lagi, tinggal ngitung kepada audiennya berapa, dari mulai siap diajar sampai kepada berantai, bisa jadi pahalanya MLM, multi level marketing. Masya Allah. Sedangkan qari'ul Quran, Masya Allah, likulli harfin minal Qur'ani hasanah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Berarti 30. Seorang pengajar Quran dan anaknya yang diajar itu boten saged nun nyanda, goblok. Harus diulang lagi. Alif lam mim. Katanya anaknya alif lam mim. Alif lam mim. Oke, saya alif lam mim. Alif lam mim. Bisa mungkin mengulangi alif lam mim 100 kali karena gobloknya si anak ya. Berapa pahalanya? Yang mengajar Allahu Akbar. Begitu ya. Ini jadi ketika Rasulullah menggambarkan setiap huruf dari Al-Quran ada pahala yang kulli hasanatan bi asrati amsalihha. Masya Allah. Itu kalau kita bicara masalah pahala. Dan begitulah. Sehingga kemudian kalau juga namanya pahala ini, kapan Rasulullah bersabda udidat aliyya ujuru ummati hatta al-qadah yukhrijuhar rajulu minal masjid. Bicara pahala itu sampai Rasulullah
diberitahu semacam pemaparan yang namanya pahala di hadapannya. Itu apa? Pahala yaitu kotoran kecil yang dikeluarkan seorang di masjid. Itu ada hitungannya, itu ada hitungannya. Jadi apalagi yang namanya pahala yang besar-besar, pahala Al-Quran yang terus ditakror terus, ya, diulang-ulang. Masalahnya ketika ini adalah nikmat yang besar, dan kita punya kaidah apapun nikmat, apakah kecil apakah besar, itu idza kunta fi nikmatin far'aha. Apabila Anda ada dalam nikmat, jaga itu nikmat. Fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Karena namanya kemaksiatan, pelanggaran, keturhakaan itu justru itulah yang menghilangkan nikmat itu. Maka kita kembalikan seperti apa kalau orang kemudian dapat nikmat seagung ini, yaitu nikmat namanya at-tafaqquh fiddin, nikmat yang namanya menghafal Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan setelah bersabda, uridat alayya ujuru ummati hattal qadah yuhriju ar-rajul masjid wa uridat alayya dunubu ummati falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatan utiyaha rajulun summa nasyaha, rawahu Abu Dawud. Ini karena saking besarnya pahala Al-Quran, begitu pula juga dipaparkan kepadaku dosa-dosa, dan aku tidak melihat paling besarnya dosa seperti seorang telah mendapatkan nikmat menghafal surah daripada Al-Quran atau ayat utiyaha, atau ayat yang ia diberi oleh Allah untuk bisa menghafal. Rasulullah membahasakan utiyaha bukan hafidhoha. Rasulullah menggambarkan utiyaha, diberi, berarti ini satu nikmat yang besar. Kalau kita punya anak, Masya Allah, mau ngapalkan Quran, ini luar biasa. Utiyaha ini diberi oleh Allah, luar biasa, ya. Kemudian semanasya, ya, sudah tentu maknanya kapan Anda dapat nikmatnya agung, bisakah Anda menjaga? Ada lafaz yang lain, hadis uridat alayya al-dzunub, dipaparkan atas aku dosa-dosa, falam arafiya dzamban, aku tidak melihat di dalamnya ada dosa a'zama, yang lebih besar min dzambi hamilul qur'ani wa tarikih, daripada dosanya orang yang menghafal Al-Qur'an dan kemudian meninggalkan Al-Quran. Rawahu Ibnul Jauzi. Ada mengatakan bahwa mana tarikih adalah yang tidak mengamalkan Al-Quran. Akhirnya Imam Qurtubi memberikan satu kesimpulan dari hadis-hadis ini dan dari namanya nikmat yang ini, man hafizal Qur'ana aw ba'dah faqad alat rutbatuh. Jadi barang siapa yang menghafal Al-Quran atau sebagian Al-Quran, dia telah tinggi derajatnya. Maka faidah akhalla bihatikal martabah, kalau dia kemudian mencacatkan diri dengan kedudukan itu, hatta kharaja anha, bahkan kemudian sampai keluar daripada yang namanya derajat ini, nasaba ayu aqaba, maka memang pantas kalau dia dapat sanksi. Karena apa? Fa inna tarka ta'ahudil Qur'an yuhdi ilal jahli wa ruju ilal jahli ba'dal ilmi syadidun. Karena meninggalkan untuk terus mengulang-ulang Al-Quran, merawat Al-Quran, itu justru kalau ditinggalkan menghantarkan kepada kebodohan. Sementara kembali kepada kebodohan setelah punya ilmu adalah sesuatu yang sangat tidak pantas sekali dan sangat karena itu Rasulullah SAW bicara bagaimana kita harus bisa menjaga Al-Quran ini. Rasulullah bersabda, ta'ahadu Al-Quran. Ini masalahnya kita di sini maklum dikawal oleh asatidah, apalagi dengan Romoya sendiri. Tapi setelah dari sini seperti apa? Nanti standarnya adalah manfaat atau tidak. Nah, berarti kita harus tahu cara mencari ilmu yang manfaat. Kalau enggak,
jangan-jangan jadi dari sini pulang sudah hafal, tapi setelah itu justru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah namanya manfaat, ya bisa jadi hafal, setelah itu malah meninggalkan. Ini bahaya. Bukankah Rasulullah terus jadi ingin perintah menghafal ini dengan sabdanya ta'ahadul Quran. Ta'ahadul Quran dawimu ala takrarihi wa darsih. Terus langgenglah kamu untuk mengulang-ulang dan terus mempelajari Al-Quran. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwa ragaku di tangannya, lahu asyaddu taqassiyan min qulubir rijal minal ibli min uquliha. Al-Quran ini adalah jauh lebih sangat mudah, yaitu terlepas min qulubir rijal, daripada hatinya orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, lebih cepat daripada minal ibil min uquliha, daripada unta. Unta ini bukan saja unta yang larat, unta yang lari. Begitu ada unta dicancang, diikat, tahu-tahu lari, dicari, itu pun tidak ketemu. Quran itu bisa jadi jauh lebih cepat hilangnya daripada unta yang tadi itu, larat itu tadi, yang kita tidak mungkin kita hilang. Seperti itu. Jadi di sini hal seperti ini sudah tentu perlu saya ingatkan, karena sangat perlunya bagaimana ketika antum diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bisa menjaganya. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiyah tuzilun. Saya ingat dawuhnya guru saya kepada teman-teman yang waktu itu alhamdulillah di samping mencari ilmu di beliau kemudian dan hafal Al-Qur'an. Abuya bilang apa? La tafrah ya waladi bi khatmil Qur'an wa hifdhi. La tafrah ya waladi bi hifdhil Qur'an wa khatmih. Kamu jangan gembira, jangan gembira. Oh, aku lulus hafal Al-Qur'an, jangan gembira. Lau lam yakun ta'ahudu asyadda, kalau sekiranya bukan karena justru ngerawat mengulang-ulang ini adalah jauh lebih sangat berat, sudah tentu. Karena itu kenapa kalau sampai terjadi sampai lupa, dan bahkan lupa ini akhirnya bukan sekedar dosa besar. Lima fil hadis anna nisyanal Qur'an kabirah. Jadi hadis tadi menurut satu keterangan, maknanya berarti kalau sampai sudah hafal Al-Quran kok kemudian lupa, adalah berarti berdosa besar. Walau fa'adhan minhu, walaupun sebagian. Wal ma'duduhu nadzamban, bagaimana kemudian ini dianggap dosa besar? Perkaranya adalah wat tafritu bi mahfudih, yaitu adanya keteledoran dengan apa yang dihafalkannya, bi adami ta'ahudih, buktinya tidak merawatnya terus, sekaligus wadarsih. Ini bicara kapan kemudian sayang-sayang ya. Jadi sayang-sayang. Makanya saya sering sekali memberikan pengertian dari teman-teman. Kalau namanya mondok itu bagaimana Allah SWT memberikan suatu nikmat yang luar biasa. Kemudian misimu apa, visimu apa, akan kemana? Itu namanya baru ngerti kamu belajar mondok ini. Kalau umpamanya nuwun sewu, dilema yang kita lihat justru banyak teman-teman santri 10 tahun mondok, tahu-tahu di rumah terus dodol soto tok ngoten disebut nggih. Ini ya, ini dilema. Dilema. Walaupun saya tetap husnudzon, insyaallah beliau masih bisa mengamal ilmunya untuk anak-anaknya. Tapi permasalahannya adalah kita bisa menggambarkan urusan namanya ilmu ini untuk apa. Kalau Quran tadi dan atau yang selain Al-Quran, cukuplah dimulai dari mana itu wis tau dadi guru TPQ nih, masya Allah. Allah ya Allah. Kalau sudah begini kan, sudah bicara begini, Allah berarti menjamin segala-galanya. Jadi jangan kemudian lah aku jadi guru TPQ terus mangan opo ya, masa mangan waktu ya ora. Semuanya dijamin oleh Allah. Tapi ini adalah berkaitan dengan masalah dakwah, masalah pengembangan, masalah saksiyah. Jadi sementara orang kan tidak semuanya pengen mondok. Bahkan mondok akhir-akhir ini masih diperhitungkan berapa kali kalau nggak ada sekolah umumnya, kan begitu ya. Oh, jadi apa kan mondok itu kan sekarang.
omongan orang banyak begitu. Tidak bicara masalah Allah memberikan nilai, misalnya di situ. Kemudian ke arah mana? Sementara Rasulullah sendiri memang pernah bersabda, la hijrata ba'dal fatah, walakin jihadun wa niyyah. Jadi kalau sudah bicara perjuangan itu nggak ada kayak sahabat sampai menyelamatkan agamanya, bukan menyelamatkan diri dari fitnah agama, tapi agamanya diboyong dari Mekah ke Madinah untuk diselamatkan agar selamat agamanya. Mana mungkin orang bisa melakukan itu di zamannya, sehingga para sahabat harus meninggalkan Mekah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Rasulullah masih mengatakan walakin, masih ada kalimat istidrak. Siapa tahu ini akan memberikan nilai pada siapapun yang ingin melaksanakan ini. Walakin jihadun, yaitu jihad. Apakah jihad fisik, apakah jihad non fisik? Wa niyah, niyah itu adalah niyatun salihah. Niat yaitu ingin menyebarkan ilmu, kemudian ingin jadi mengajarkan ilmu, atau ingin yaitu lepas daripada ujian agama. Masih ada peluang untuk supaya kita ngerti kemanfaatan ilmu jauh lebih dipentingkan, lebih diperhatikan. Karena nanti barangkali ngapunten kalau ada wasiat tertentu yang mungkinnya adalah untuk sebuah perbaikan, khususnya dalam pendidikan ini, saya mohon maaf. Ini semuanya demi untuk kebaikan kita bersama. Bicara masalah ini, masalahnya bukan masalah ini saja yang kemudian ilmu nggak manfaat. Jangan-jangan di sana ada muhlikat ukhra, ada hal-hal menghapus yang bersifat lain. Jangan-jangan wis hafal Quran gak ngamalno, atau adamul intifa' bih, tidak mengambil manfaat dengan Al-Quran. Buktinya juga Quran ini dibaca oleh siapapun. Toh Rasulullah sampai menggambarkan, bukan berarti kalau sudah hafal Quran itu mesti mukmin. Enggak. Munafik juga ada. Jadi munafik lu hafal Quran. Kata Rasulullah, masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an, contoh seorang mukmin yang terus-menerus baca Al-Qur'an karena hafal. Masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Ini kayak semacam utrujah, itu kayak semacam jambu wangi. Rihuha tayyibun, baunya enak. Wa ta'muha tayyibun, rasanya juga enak. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, sementara perumpamaan orang mukmin tidak biasa terus-menerus baca Al-Qur'an, memang enggak hafal. Dia kadang bocor kadang enggak ya. Nah, kalau tadi kan terus baca yaqra'u. Kalau ini dia kadang baca ya kadang tidak, karena tidak hafal Al-Qur'an. Masalut tamroh, seperti kurma, lari halahan, tidak ada baunya. Wa ta'muha khulwun, cuman rasanya manis. Wa masalul munafiki, munafik. Wa masalul munafiki alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang terus baca Al-Qur'an. Berarti munafik hafidul Qur'an. Enggak ada munafik hafidul Qur'an. Kalau enggak ada muslim liberal, enggak ada ya. Orang-orang liberal itu pintar dalil itu. Dalilnya ngecopros Qur'annya Masya Allah ya. Kata Rasulullah, wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Ini contoh munafik hafal Al-Qur'an. Seperti apa? Seperti ar-raihanah, kemangi. Rihuha tayyib, baunya enak, tapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit ya. Wa masalul munafik alladzi sudah munafik enggak hafal Quran. Kalau munafik Quran ya. Munafik enggak hafal Quran. Masalah alhamdulillah, kayak contohnya putra wali ya. Putra wali. Laisa laharihun wa ta'muha murrun. Baunya enggak ada, kemudian rasanya pahit. Ini hal-hal yang jangan-jangan jadi muhlikat, merusak segalanya ini sudah. Ini belum ada muncul orang nafsiri Quran dengan pendapatnya.
Rasulullah mengancam man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi wal yatabawwa maqdal Qur'an. Jadi barang siapa mentafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya, tidak bersandar kepada keilmuan prosedur keilmuan yang ada, hati-hati ya, siap-siap masuk neraka saja ya. Nah, ada begitu. Ini belum kemudian orang-orang yang terlibat akhirnya teruji dalam agamanya, di mana Allah tetap menjamin di akhir zaman ini ada ulama-ulama yang masih mempertahankan kemurnian Islam. Ya. Kemudian ulama-ulama ini yanfuna 3 hal, mereka akan menepis dan menafikan munculnya kelompok-kelompok yang disifati oleh Rasulullah seperti ini. Dalam riwayat Imam Baihaqi fil Madkhal, munculnya kelompok 3 ditengarai sangat tepat sekali. Pertama adalah munculnya kelompok tahrifal ghalin, yaitu orang-orang yang ekstremis. Jadi di sini bisa merubah Quran yang rahmatan lil alamin ini kesannya adalah kesan selalu ekstrim. Muncul juga kelompok ini, termasuk akhirnya kemudian muncul namanya begitu mudahlah seorang dikafirkan, dibid'ahkan, disalahkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi muncul kelompok yang lain, ini juga kaum muslimin di akhir zaman, wantihalal mubtilin. Jadi ini dalil-dalil di ayat yang benar yang tidak benar jadi satu. Akhirnya muncul kelompok liberal ya. Nah, belum lagi muncul kelompok lain namanya wa ta'wil jahilin. Takwil jahilin yaitu mentakwili Al-Qur'an, dan ini orang gagal paham. Masya Allah. Ini juga termasuk muhrikat ukhra yang kita harus perhatikan khususnya pada para santri. Jadi jangan terus begitu saja apal terus seneng gembira. Oh kok dhisik, nanti dulu masih ada hal yang harus kita pertahankan ya. Karena apapun namanya ilmu itu laisatil ibratu bi kasratil ilmi, bukan yang namanya yang dianggap itu adalah banyaknya ilmu, walakin kata Imam Malik bi barakatih, berkahnya ilmu. Laisal ilmu ma'ukhida innamal ilmu manafa. Saya berkata ilmu bukan yang diambil ililim ngambil sana ngambil sini ya, tapi kemudian tidak manfaat. Dari sinilah kemudian ada suatu hal yang mungkin ini sangat perlu, karena di pesantren ini dengan metode dan sakilahnya membuat orang semua tahu. Kalau pengen ngapalno Quran setengah tahun apal, ke Hamalatul Quran saja ya. Karena metode yang alhamdulillah ini karena keikhlasan kiai, tirakatnya kiai, barokahnya kiai. Kalau nggak ada barokahnya kiai, nggak ada itu. Nah, ini terus begini. Sehingga saya harus tanya pada kiai, lajeng tersebut kiai, wong sama wonten katenu, napa jenengan semak kabeh. Ya. Alhasil sudah tentu ada metode, caranya bagaimana. Alhasil akhirnya sangat banyak sekali, saya yakin, ini berkahnya Kiai Nur yakin, apal setengah tahun. Ini setengah tahun masih harus perlu lagi kalau antum maknanya ingin betul-betul diakui santrinya Kiai Ainul Yakin ya. Jangan tulang, masih ada murabatoh kalau perlu baca ya. Jadi ardul qiraah kepada Ainul Yakin dari mulai awal sampai akhir. Ketika antum ditanya gurumu sapa, guru saya Kiai Ainul Yakin, betul-betul pernah membaca langsung dari awal talaki dari beliau sampai awal. Ini baru. Nah, kalau sekarang karena istilahnya wah setengah tahun apal. Wong tua ya seneng masya Allah anakku setengah tahun apa rek ya. Diambil. Ini namanya bukan semacam yang disebut namanya apa itu namanya kemitraan. Ini kemitraan. Jadi hanya jangan-jangan semacam kayak transit saja ini ya. Terminal selesai sudah. Tidak bisa begitu. Ini Quran ditalaki. Jadi kalau sudah dapat dari sini seluruhnya, walaupun
dari asatidzah. Tapi yang penting nyoni ono sapa? Nyoninya itu yai. Indak Syekh man syekhuka Kiai Nurul Yakin. Jadi di sini setoran satu sampai, nah, itu baru namanya diakui menjadi muridnya yai. Bukankah Rasulullah saja kalau bicara masalah ingin dengar Al-Quran itu diperintah oleh Allah untuk mendengarkan bacaannya didengar oleh fulan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubayyin, berkata kepada Ubay, innallaha amarani an aqra alaik. Ya Ubay, saya diperintah oleh Allah untuk baca Quran atas kamu. Ubay itu sahabatnya. Qala Allahu sammani laka ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut nama saya ya Allah? Menyebut nama saya kepada engkau ya Rasulullah. Qala Allahu sammaka. Allah jelas menyebut namamu li kepadaku. Qala berkata Anas faja'ala Ubayyun yabki. Bayangkan ketika namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini begitu luar biasanya Quran sampai Rasulullah disuruh baca di hadapan Ubay, walau kanal makru'u alaih aqalla minhu. Walaupun ada sahabat sendiri, ini pentingnya keberkahan Quran. Jadi jangan sekedar hafal tapi tanpa ardul qiraah pada kiai. Ini wasiat saya. Kalau ingin, dan ini juga harus menjadi perhatian para orang tua. Jangan mudah kemudian anak hafal setengah tahun kemudian ujung. Ya, jangan. Walaupun antum kiai. Karena artinya karena mungkin ada tugas di rumahnya. Ini penting. Kalau namanya mondok saja harus sekian. Itu kalau Abuya mondok di Abuya sana itu sampai harus 10 tahun, kurang apanya ya. Bahkan pernah ketika saya diajak Abuya ke Thailand, ketika tanya di sana, setiap kiai di Thailand itu ditanya berapa tahun kok di Mekah, katanya kiai di Thailand, kami di Mekah itu dulu 25 tahun, 30 tahun. Katanya Abuya kalau begitu murid saya yang saya beri syarat 10 tahun mondok di tempatku ini kurang, tak naikkan lagi 15 tahun ya. Gitu. Karena biar ada keterikatan yang kuat antara murid dan namanya kiai guru-guru ini. Bukan masalah apa ilmunya. Kalau ilmunya, bukannya Rasulullah itu orang yang paling tinggi ilmunya, ana a'lamukum wa ana atqakum. Tapi yang disebut Rasul oleh Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dari sisi uswahnya, keteladanannya, jadi ilmu Rasulullah itu lengkap segala-galanya. Tapi kurang apanya Rasulullah untuk keteladanan, sampai bagaimana mempraktekkan bagaimana caranya itu Rasulullah juga memberikan contoh. Jadi segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, dari mulai makan, minum sampai hatta fil khiraah, sampai dalam caranya Rasulullah mempraktekkan. Itulah gambaran kiai yang ada di pondok pesantren. Yang itu justru yang kita ambil bukan hanya ilmu dari keteladannya. Jadi barangkali kalau ngaji sekian jam, tapi yang bersifat non formal adalah 24 jam. Ada keterikatan ini. Ini yang bikin berkah. Karena itu saya mohon setelah antum barangkali setengah tahun sudah hafal, jangan meninggalkan pondok ini dulu sampai betul-betul dapat pengakuan dari yai bahwa kamu adalah. Apalagi yang namanya pondok ini sudah tentu punya aturan-aturan. Namanya kaderisasi tadi yang diharapkan ya. Kemudian ada juga mungkin namanya kesiapan mengajar. Apalagi setelah ini diakui sebagai pengajar yang baik, mungkin dikirim kemana, itu nanti sabar dulu. Isbiru wa sabiru wa rabitu, alladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Untuk murabatah
Murabata di sini apa kalau bukan kemudian paling enggak Quranmu itu dengan ya ini ada talaki. Maka tadi jadi jangan hanya sekedar mencapai, karena di sini umumnya kalau setengah tahun sudah hafal, tidak ada. Ya nih mungkin metode yang lain biasanya seperti apa. Di sini masya Allah berkah kiainya seperti itu. Tapi ini antum jangan ini yang dikejar, tapi kemudian barokahnya nggak dikejar. Sayang nanti. Karena baru kita mendengar khairukum man ta'allamal Qur'ana, itu ada wa 'allamahu loh ya. Bukan khairukum man ta'allamal Qur'ana titik wa 'allamahu. Ada wa 'allamahu. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Dan lain sebagainya. Ini perlu dimengerti. Selanjutnya sudah tentu kami mengharap pada wali murid juga ngerti tentang adab ini. Ini termasuk adab belajar Al-Quran pada orang yang jelas-jelas alhamdulillah memberikan sesuatu yang luar biasa pada kita. Kita artinya ketika bicara masalah kemitraan sudah tentu ada sekian banyak hal yang harus kita ikuti aturan ini untuk ingin sama-sama mendapatkan berkah. Apalagi bicara masalah bagaimana pondok ini dan muridnya sekian banyak, itu minallah. Orang diberi murid 1.200 atau 10.000. Nah, ini baru berapa tahun murid 1.200 ya. Lah saya mulai tahun 91 sampai sekarang cuma 40 ya. 40 ya, 40. Keluar 40. Moga terwujud apa 60 dok. Iya 100. Ini dari tahun berapa? 13 sudah begitu. Lah saya dari mulai 91 masih 40 ya. Minallah ya. Yang namanya siapa? Sahih yang kita punya nahwu katanya kitab Jurumiyah ya. Nggak punya murid itu. Nggak punya murid. Bikin kitab Jurumiyah, kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau aku ikhlas bikin kitab ini untuk umat, maka kitab tak lempar, tak di laut, biarlah. Kalau memang basah berarti nggak manfaat, kalau nggak basah nggak manfaat. Nggak punya murid lah. Ditemu sama ada orang cari ikan. Nah, muridnya ya yang ini, yang mencari ikan ini ya. Akhirnya sedunia ya. Begitulah. Jadi ada yang muridnya 1.200, ada yang 10.000. Nah, saya sendiri dari dulu 40 doa ya. Allah. Tapi yang penting jadi kembali kepada cara mencari ilmu yang manfaat itu kayak apa, ini penting perlu kita lakukan. Umpamanya antum sadar kaitannya dengan namanya loman ya, masya Allah. Walaupun kita sendiri barangkali masih tingkatnya belum bisa loman, padahal belajar loman itu dikatakan Rasulullah ada loman itu 3. Ada loman sedikit tapi sisa banyak ya. Ada loman banyak sisa sedikit. Ada loman breh. Untuk para sahabat Rasulullah, khususnya sahabat Ansar, Allah mensifati wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Didikan Rasulullah, kelomanan sahabat ini adalah loman breh. Yang penting siapa hajat disitulah PN ngono itu. Padahal belajar loman itu jangan medit itu dari mulai sekecil kecil dulu. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hindarilah neraka, walaupun dengan secuil kurma. Ini kan menunjukkan walaupun sedikit belajar loman, ya hari 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, terus sudah loman sidik namanya ya. Sudah lepas daripada namanya bakhil ya, kan begitu. Apalagi meningkat jadi apa, loman apa? Banyak sisa sedikit, aljud, masya Allah. Apalagi ya kalau sudah bicara masalah sampai di mana infak itu kan sampai kata Allah wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infak ini hubungannya dengan kalau ada apa-apa kok hartamu akhirnya kemudian ludes, ada ujian, itu salahmu dewi ora infak gitu. Adapun zakat memang maklum lah wajiban tertentu, tapi infak ini kan kamu tahu ya, anu yakin gaji duit ini ya kan tahu aja kan gitu. Ya, maksud anehnya di sini titik metu orang metu rek. Ya.
Nah, ini masalahnya ada. Nah, ya, mestinya karena anak saya di sini, ya bagaimana pondok ini butuh. Kalau bicara infak dan semestinya itu justru bukan kayak zakat. Maklum setahun sekali. Infak ini kaitannya dengan sebuah perjuangan. Ini mencetak kader Quran. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Antum bisa bayangkan Kiai Nur Yakin lenggah sedinaku, masya Allah. Kok penunggu santri ini ya? Nah, cukup. Kemudian otomatis tempatnya 1.200 ini tak air kalian indani turunin undi. Kalau di tempat saya 40 itu satu kamar 40 ranjang. Alhamdulillah ya kayak di hotel ya. Nah, di sini satu kamar berarti satu kamar berapa orang? 80. Kok perepek kan jero kono. Kok nanti turunin ngger kono, kan begini. Coba itu kalau bukan di sini bersama malaikat tidak kerasan itu. Cuman di sini malaikat selalu mengiringi mereka. Jadi kemudian rahmat selalu turun ya. Gitu. Kerasan. Gitu ke. Enggak ada malaikat yang kerasan itu. Iya. Nah, di sini secara finansial ya mestinya kalau sahabat bayu siruna. Makanya kalau infak itu jadi jangan diukur dengan zakat, justru ini kesadaran kita paling enggak takon yai jenengan butuh nopo tuh ngoten niku ora bah yai butuh para butuh bukan begitu enggak, justru infak niku mestine 10%. Bayangkan antum mungkin wali murid insyaallah ada punya duit 1 T insyaallah ada ini. Makanya keluar berapa ya? 1 T berarti keluar 100 miliar kan? Langsung wes sembuh ini. Langsung wes 3 miliar mau kanggo plus salah-salah pengumuman. 1 T 100 miliar. Nah, padahal kita juga tahu loman as-sahiyyu qaribun minallah. Qaribun minan nas. Wong loman iku parek karo Gusti Allah, parek karo menungso. Qaribun minal jannah. Qaribun baidun minan nar atun neraka. Wal bakhilu baidun minallah, baidun minan nas. Qaribun minan nar. Baidun minal jannah. Nabi dawuh ana tambane maneh wala jahilun sahiyun khairun min abidin bakhil. Lan wong bodho sing loman luwih apik tinimbang wong ing ahli ibadah sampai batu ireng tasbih muter terus salat sunat masyaallah posone ya masyaallah tapi bakhil. Lan temen wong sing bodho tapi Allah loman luwih apik munggo Gusti Allah tinimbang. Adapun pelajaran loman ini kalau saya waktu berguru sama Abu Yai masya Allah menjadi kebiasaan orang ahli Hijaz kalau sudah ketemu sama temannya terus A ketemu B, masya Allah B pulpenmu kok apik temenan toh. Nah, itu tradisi ahli Hijaz itu langsung hut bilang itu tradisi orang Mekah itu kalau ada seorang A ketemu B bilang masya Allah tasmu itu loh bagus hut mungkin kayak PN. Saya juga pernah ketempatan begitu. Abu ya ketika ngantarkan saya di pesawat beliau punya tas namanya Sahar bagus. Saya waktu itu nggak pikir apa-apa ya, tapi bagus betul nggak pernah tahu tuh. Bu ya tasnya bagus ya hut. Kapan beliau waktu di Jalan Raya Langsep rumah beliau tuh tahun 80 sampai 89 ada seorang kiai besar datang sowan sama Abu ya bawa tas bagus. Abu ya bilang dia kiai santotak zeneh kiai tasmu besar tasmu bagus kiai. Kiainya diem ya kiai santotak zeneh kiai diam saja ya. Sampai 3 kali Abu ya itu.
Akhirnya kiai pulang bawa tasnya, nggak ngerti ya, nggak ngerti kalau tradisi orang Hijaz kalau bilang begitu ambil gitu, nggak ngerti. Begitu kiai pulang, ini besar nih, pulang katanya kiai bah, katanya Abu ya, kiai bakhil katanya. Ya begitulah, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi di kemitraan ini sangat luar biasa. Jadi saling sengkuyung, monggo. Di sini ada lapangan untuk berinfak. Kalau toh pun tidak satu tik keluar apa 100 miliar. Tapi ini cukup menjadi pelajaran penting ya. Apalagi bukan untuk apa-apa toh untuk anaknya sendiri, toh untuk pondoknya. Apa artinya khidmah? Kalau bukan khidmah dengan harta yang bisa, ya kan maklum itu. Sementara yang di dalam sini sudah cukup bagaimana belajar, dan jadi makanya sangat terilhami dari firman Allah tadi, yaitu innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata. Ada hubungan apa? Kemudian ayatnya apa sih? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Menika ingkang saged kula sampaiake mugi manfaat nggih boten kathah. Kula ngapunten, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.